begini, jika sesuatu makhluk sudah menyukai sesuatu, baik ini iblis yang menyukai raga ini, dia sudah menyukai, mencintai, dan dia merasa di dalam raga hidup itu dia nyaman, maka sangat sulit untuk melupakan atau meninggalkan raga itu. Karena iblis ini merasa dia sudah enak di dalam raga itu, sudah bisa dikendalikan semaunya. Keinginannya sudah bisa dituruti dengan menggunakan raga itu. Maka sangat sulit, kecil kemungkinan sulit dilupakan ataupun dibuang atau meninggalkan raga itu sangat sulit. Nah, kita yang mencoba untuk memisahkan iblis itu dari raga, kalau kitanya tidak yakin ataupun kita tidak kuat bisa mendahului iblis itu, maka kita sendiri juga yang akan terkena, kita sendiri juga yang akan terkena. Jadi bisa dikatakan menjadi bumerang bagi diri kita kalau kita tidak bisa mendahului iblis itu. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari channel Padepokan Hikmah dan saya Mawar Ratu Mawar Panas. alhamdulillah kita bisa bertemu sama Bunda Mawar. Dan untuk teman-teman yang mungkin kan ada yang komen tuh, kok Ustadz nggak pernah ini ketemu atau bareng sama Bunda waktu pencarian Hindun dan pencarian Kiai Subro. Dan pada malam hari ini dan pada saat ini kita jawab pertanyaan netizennya sebagian. Kita mau tanya-tanya tentang gimana sih Bunda sendiri waktu pencarian itu seperti apa pengalamannya, dan nanti apa kira-kira yang mau dilakuin ya, karena netizen sudah tahu lah Bunda Mawar itu seperti apa ya, dan bahkan berafiliasi atau mungkin ada turunan atau apa saya nggak tahu dari Ratu Kidul. Ada turunan. Ya, ada turunan tangga. Turunan tangga. Iya. Gimana Bunda? Kabarnya gimana Bunda? Alhamdulillah baik. Masih terus semangat ya untuk mengkondisikan atau mencari Kiai Subro dan Hindun ini untuk melumpuhkan lah.
Masih dong, kita harus tetap terus maju karena mereka juga memulai peperangan ini. Mau tidak mau kita juga harus meladeni. Jangan lemah dengan mereka yang begitu saja. Mereka saja bisa membuat seperti itu, mengapa kita tidak ikut dalam rencana mereka? Berarti mereka itu memancing kita untuk terus mengikuti perjalanan mereka, aksi mereka, dan permainan mereka. Nah, kita di sini sebagai kesatria pejuang Harus berjuang ya. iya, benar. Pantang menyerah. Kalau sudah kita mendapatkan target ataupun misi, maka lakukan dengan segenap hati. Target kita sudah di depan, maka apa yang kita butuhkan terhadap target kita, misalnya kita mencari Hindu. Nah, kita mengetahui ini. Dan Hindu ini sedang dikuasai oleh iblis. Yang dimana iblis di dalam diri Hindu ini itu tidaklah hal yang biasa, Dalam mudah ya. tetapi luar binasa. Binasa. Tetapi walaupun itu mereka kuat, kita yang menghadapi harus lebih kuat. Karena sejatinya manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang lain. Kan Bunda sempat ketemu si Hindu nih, yang tanda kutip kan ada pengaruh-pengaruh goib. Gimana Bunda, kalau dilihat dari sisi goibnya, Bunda kan sempat melawan tuh, sempat berperang ya sama goibnya Hindu. Gimana Bunda? Kisahnya seperti apa dan apa yang kira-kira Bunda ketahui tentang pendeteksian makhluk yang ada di Hindu? Kalau kita cerita hal gaib, bagi yang tahu maka percaya, dan bagi yang tidak tahu pastinya tidak percaya. Kenapa? Di setiap kita berjalan sepertinya kita menuju ke tempat Hindu dan kita menghadapi iblisnya. Nah, kita perang gaib itu tidak banyak mengetahui. Namun diam dalam berperang gaib itu kalian melihatnya diam, tetapi di dalam itu sedang berkecamuk, sedang berperang. Perang sukma ya. Benar. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, itu sedang melakukan peperangan. Nyatanya melihat kita tenang seperti meditasi, tetapi di dalam itu sedang berkecamuk, berperang. Namanya itu perang gaib. Perang sukma. Dan dengan perang gaib ini tidaklah mudah. Jika kita tidak kuat, sukma kita akan hancur. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri, yakin terhadap diri kita, kita bisa melebihi dari lawan kita. Itu untuk menghancurkan lawan kita dengan cara seperti itu. Kita yakin akan diri kita, maka terjadi seperti pun fayakun. Dan terjadi maka terjadi. Untuk Kiai Subro gimana? Bunda pernah berperang goib, perang goib atau perang fisik? Saya juga pernah berperang gaib. Waktu itu bersama Mas Karya juga dengan Kiai Subro. Memang hasilnya gimana Bun? di kala itu Ilmuannya. saya merasakan Kiai Subro ini memang luar biasa ilmunya. Dan disitulah kita melakukan perang gaib yang dimana kala itu terjadi muntahan. Pertempuran darat juga bisa dikatakan. Melemah. Nah, itu yang saya katakan. Jika kita lebih yakin ketika kita perang gaib, yaitu sukma kita kuat, maka lawan kita bisa tepar, lemah, bahkan muntah. Seperti kemarin saya bersama Mas Kero melawan Kiai Subro secara gaib perang sukma. Terus untuk selanjutnya kita kan
sudah punya strategi, Ya. sudah di briefing sama guru-guru kita, Mas Karyo dan Idris, pembagian tugas. Apa agenda Bunda untuk penugasan itu sama Mas Karyo? Untuk melumpuhkan si Hindun dan Kiai Sugro ini apa teknisnya? Biar netizen tahu, Bun. Karena netizen banyak yang berkomentar, mana Bunda Mawar, mana Bunda Mawar. Nah, untuk selanjutnya menjalankan misi. Di sini saya juga meneliti dari dalam, tidak hanya nyata namun di dalam juga. Saya mengerahkan pasukan gaib untuk mencari informasi-informasi. Karena Kiai Sugro ini terkenal pengobatan gaibnya, maka pastinya dia bersekutu dengan hal yang gaib. Maka dari itu saya mengerahkan pasukan gaib saya untuk mencari di dalam gaibnya siapa-siapa yang berhubungan dengan Kiai Sugro ini. Dan dengan Hindun juga, iblis yang ada di dalam diri Hindun itu masih saya pahami secara baik-baik. Bagaimana bisa dikendalikan dengan baik agar tidak lagi mencemarkan atau mempengaruhi yang lainnya, terkena efek dari iblis tersebut. Maka perlahan-lahan masih saya jalani untuk mencari strukturnya bagaimana mengatasi iblis yang ada di dalam diri. Gitu. Mudah-mudahan berhasil ya Bunda teknisnya Bunda. Amin. Yang diarahkan sama guru-guru kita. Dan ini lagi Bun, kira-kira menurut Bunda ada nggak di belakang Kiai Sugro ini? Kira-kira seperti apa menurut jenengan? Kalau Ada kekuatan lain atau gimana? sejauh ini belum tahu pasti bagaimana, namun pastinya ada yang berdiri di belakang Kiai Sugro, ataupun mendukungnya, ataupun itu sekutunya. Tapi tidak tahu siapa. Namun kita harus tetap berhati-hati. Namanya seseorang yang iri dan dengki itu pasti ada licik. Dia mau membangkitkan dirinya sendiri dengan cara menjatuhkan orang lain, memperlihatkan dirinya itu sakti ataupun hebat. Dengan cara seperti itulah akan menjatuhkan yang lain. Saya semalam itu pernah dalam perjalanan itu sama Kang Adi, sama teman-teman juga. Itu sempat dalam perjalanan itu ketemu Hindun. Hindun itu awalnya seperti tidak ada masalah apa-apa, slow, apa yang sering kalangan guru besar, slow. Tapi saat kita ajak komunikasi, dia berontak dan diajak pulang nggak mau, dipertemukan sama kakaknya si Khalid juga, dia bilang nggak benar. Itu koetnya itu karena sudah sering ketemu dalam jalannya, sudah sering bertemu, pernah diambil juga. Itu gimana kok bisa kembali lagi? Begini, jika sesuatu makhluk sudah menyukai sesuatu, baik ini iblis yang menyukai raga Hindu, dia sudah menyukai, mencintai, dan dia merasa di dalam raga Hindu itu dia nyaman, maka sangat sulit untuk melupakan atau meninggalkan raga itu. Karena iblis ini merasa dia sudah enak di dalam raga itu, sudah bisa dikendalikan semaunya. Keinginannya sudah bisa dituruti dengan menggunakan raga itu. Maka sangat sulit, kecil kemungkinan sulit dilupakan ataupun dibuang atau meninggalkan raga itu sama sekali. Nah kita yang mencoba untuk memisahkan iblis itu dari raga, kalau kitanya tidak yakin ataupun kita tidak kuat bisa mendahului iblis itu, maka kita sendiri juga yang akan terkena, kita sendiri juga yang akan terkena.
Jadi bisa dikatakan menjadi bumerang bagi diri kita juga. Kalau kita tidak bisa mendahului iblis itu, kita yakin untuk memeranginya. Itu. Berarti harus ekstra hati-hati ya, Bunda? Benar. Karena iblis itu kan juga pintar menipu ya. Iya. Tipu daya yang nyata. Ya, suka mengkecohkan. Apalagi dengan umat-umat yang lemah, maka dia mudah langsung mendalikan, merasuki. Ini kedepannya ini Bunda sama siapa ini untuk teknis yang dikasih guru besar? Sendiri atau sama teman siapa untuk mencari hidup dan isu bro? Nah, di sini karena ini sudah masuk lebih dalam, Ya. mungkin saya nanti ada sendiri juga, ada bersama Mama Skaria juga. Karena ini sudah berlarut-larut, jadi harus tetap beriringan. Kita semua harus tetap beriringan. Semua harus tetap maju. Tidak boleh kalah dengan mereka. Kita harus lebih kuat dari mereka. Gitu. Tidak menutup kemungkinan juga nanti kita bisa sama-sama ya Bunda. Iya. Ketemu bareng-bareng ya. Benar. Untuk mengondisikan itu ya. Benar. Ya, sahabat, mungkin itu bocoran dari kita ya, teknis, atau mungkin teman-teman ingin tahu kelanjutannya seperti apa. Sementara itu yang kita dapat informasikan untuk mengondisikan Indun dan mengobrak-abrik Kiai Subro. Dan biar nggak ketinggalan, tetap pantau channel kita. Ya, benar. Dan di sini ada channelnya Bunda Maria, Bunda Mawar, Bunda Mawar ya, di subscribe. Dan channel kita juga Padepokan Ilmu Hikmah juga di bawah naungan Kesehatan Sosial, termasuk Bunda Mawar ini di bawah naungan Mama Skaria channelnya ya. Ya, benar. Jadi mohon doanya, komennya ditunggu. Nanti Anda referensi yang baik untuk teknis selanjutnya. Dan doakan semoga Ki Subro bisa bertobat. Benar. Dan si Indun bisa sembuh. Amin. Dan bisa tidak terbelenggu dengan iblis yang tipu daya itu. Ya, benar. Amin, ya Allah. Mungkin ada lagi Bun yang mau disampaikan? Nah, untuk penghujung kita kali ini, teruslah berdoa, teruslah bersujud kepada Allah, karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, kita berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa ikutin terus channel Padepokan Ilmu Hikmah Kio, dan saya Ratu Mawar Pandai Selatan. Dikunjungi, jangan lupa. Kita akan bersama-sama untuk menuju memberantas permasalahan ini agar cepat selesai. Doakan dan dukung saja. Dengan doa dan dukungan kalian, maka kita akan sejahtera bersama-sama. Lebih kuat ini ya. Benar. Ya. Oke, itu saja dari saya. Oke, para sahabat, kita akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Kalau memang ada saran, silakan komen. Kita nanti untuk referensi kita semua. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.